ini sudah membuat saya sangat frustasi. Mungkin sekarang saatnya saya akan bercerita bertanya kepada ibu. Saya punya masalah, saya memiliki trauma hingga saat ini. Saya dulu pernah punya pacar. Itu 2 tahun yang lalu saya SMA. Yang membuat saya sangat terpukul yaitu ketika hubungan saya dengan pacar saya sudah beranjak 3 tahun. Artinya di situ ada Ya, benar sekali. Dia menikah dengan orang lain. Tapi itu pada saat saya dan dia tes 3. S3. Iya. Itu artinya ada kejadian yang diajak nikah itu apakah dengan Anda? Bukan. Yang sepengetahuan saya itu bukan teman saya atau teman sekolah saya, Bu. Jadi Anda benar-benar tidak mengetahui hubungan mereka seperti itu. Tidak. Terus sekarang akibatnya pada adik trauma dengan hal itu, adik sampai sekarang takut untuk menerima cowok. Yang benar seperti itu. Dulu yang membuat saya itu benci pada laki-laki itu karena sifat dia yang saya ketahui. Dia itu sebenarnya sayang pada saya, itu yang saya ketahui. Terus tiba-tiba dia ini membuat saya trauma dan kaget ibu. Ibu mengganti perasaan. Saat adik saya jadi saya itu juga wanita. Jadi begini, adik jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Saya tahu mungkin dulu pacar adik melakukan hal itu karena main-main saja. Mungkin mereka dia itu serius dengan dia maunya main-main saja, mencari apa kenikmatan sesaat dan akhirnya bisa kejadian seperti itu. Tapi adik nggak bisa seperti itu. Adik itu harus berkembang. Jangan berpikir rasional, berpikir rasional. Itu buka pikiran adik, buka pikiran, buka logika adik bahwa setiap laki-laki tidak semuanya sama seperti itu. Sekarang ibu mau tanya, apakah adik memiliki seorang kakak yang sudah menikah atau sepupu atau keluarga yang lain? Kebetulan saya memiliki seorang kakak perempuan. Dia sudah menikah. Terus sekarang keadaan keluarganya dia seperti apa? Yang saya ketahui keadaan keluarganya dia cukup harmonis. Dia sudah menikah selama 3 tahun, memiliki 2 orang. Itu bisa adalah jadikan patokan, jadikan contoh bahwa tidak semua laki-laki sama. Buktinya, maka Anda bisa bahagia dengan laki-laki. Mungkin ini bisa juga melihat dari ibu, bapak, adik-adik gimana keluarga sampai bisa menyekolahkan adik-adik, menyekolahkan kakaknya sampai kuliah sampai segini. Nanti kan itu memang keluarganya itu, keluarga adik itu bisa hukum secara harmonis. Jadi adik stop berpikir negatif tentang laki-laki. Tidak semua laki-laki seperti itu. Belajar untuk memahami laki-laki. Memang saya mengerti perasaan adik. Memang sakit banget. Apalagi sampai 3 tahunan. Pasti sakit sekali rasanya. Saya mengerti. Tapi coba mulai sekarang buka logika adik, lihat di sekeliling adik bagaimana dia berkeluarga, bagaimana harmonisnya keluarga mereka. Mungkin di dalam keluarga itu tidak, memang ada sedikit-sedikit perpecahan, sedikit-sedikit salah paham. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan. Lihat juga saya juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya bahagia dengan kehidupan saya sekarang. Memang saya sering juga cekcok dengan suami saya, tapi saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan suami saya. Jika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang kecil, bisa menjadi besar. Jika itu bisa
bahwa laki-laki itu semua sama, artinya tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bahagia. Buka hati adik untuk apa yang adik akan lakukan untuk perkembangan hidup. Sebelumnya saya pernah didekati oleh cowok, Bu. Tapi bayangan itu masih ada dalam benak saya, Bu. Sehingga saya sulit untuk membuka hati dan pikiran saya. Dan setelah saya mendengar solusi yang Ibu berikan kepada saya, sekarang sudah terbuka sedikit harapan saya ke depannya. Ketika ada seorang cowok, atau saya ingin membuka hati saya pada seseorang, mungkin terlebih dahulu saya akan melakukan penjajakan atau berteman sebelum pada akhirnya saya berpacaran, karena saya takut dengan pengalaman masa lalu saya. Bagus, saya senang sekali mendengarnya. Jadi kalau adik ada yang mendekati, kalau ada yang mendekati, jangan terlalu mengasingkan diri. Jadinya kan, senang sekali. Jadinya kadang-kadang cowok tuh marah ya, laki-laki tuh marah kalau seperti itu. Jadi bersifatlah sewajarnya. Cowok bersifatlah sewajarnya. Bagaimana kita menerima teman perempuan, begitulah kita menerima teman laki-laki. Bergaul biasa sih. Kalau adik ingin menentukan pilihan adik nanti menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, jalanin berteman aja dulu seperti yang adik. Pelajari karakternya dia, bagaimana karakternya dia, apa dia sudah cocok dengan adik. Kalau udah merasa cocok, udah merasa klop, baru adik mengambil Jadi jangan, lagi sekali saya tegaskan, jangan berpikir rasional, tidak rasional. Buka pokoknya kita untuk bisa berkembang. Kita tuh hidup untuk berkembang. Kalau adik seperti ini berarti adik kan menutup kemungkinan. Artinya kalau dalam ini mengisolasi diri. Kalau adik seperti ini mengisolasi diri, bertahan di tahap salah satu tahap. Seperti ini harusnya adik udah punya pacar, sudah berkembang, tapi akhirnya adik nggak pacaran. Itu udah berarti namanya tahap berkembang. Jadi intinya sekarang adik harus berusaha menjadi perempuan yang welcome. Welcome bukan berarti murahan kan? Welcome kita kepada semua orang, kepada laki-laki, kepada orang tua semuanya. Jangan takut untuk memikirkan hal-hal negatif, jangan. Pikirkan ke depan. Apalagi adik punya masa depan. Adik dikuliahkan sama orang tua. Jangan mengecewakan orang tua. Orang tua itu pasti bakalan kecewa jika adik tidak menikah. Jadi bahagiakan orang tua adik. Itu udah usaha orang tua untuk membahagiakan adik, memberikan masa depan buat adik, membekali adik dengan dikuliahkan sendiri. Jadi adik harus mengembangkan hal itu dengan cara menggapai cita-cita adik, kemudian menikah, dapat keturunan, ya mendapat seorang anak. Dengan mendapat seorang anak itu juga merupakan sumber kebahagiaan. Adik mungkin belum merasakan hal itu. Saya sudah memiliki anak, saya merasakan sekali hal itu. Adik itu merupakan anak itu benar-benar merupakan sumber dari kebahagiaan. Jadi itu silakan adik membuka diri adik, kembangkan perkembangan adik, kembangkan hidup adik untuk menjadi yang lebih. Saya tidak kecewa datang ke ruangan Ibu untuk melakukan counseling pada hari ini, karena sebelumnya saya berpikiran cowok itu sama saja sebenarnya. Tapi setelah saya melakukan counseling dan Ibu memberikan saya solusi, saya membuka harapan ke depannya agar hidup saya lebih berwarna. Jadi mulai sekarang semangat jalani hidup. Karena sudah ini selesai mungkin. Jadi kalau ada permasalahan lagi,
Terima kasih kawan, teman baikku. Kau membuatku senang, membuat ceria. Sahabat paling sejati, selalu